Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi tentang kreativitas guru dalam teknologi pembelajaran. Dalam hal ini, di saat sekarang ini, secara kenyataannya masih banyak guru yang belum mampu dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran. Apalagi memang di sekolah-sekolah itu tidak teknologi pembelajaran tidak merata, hanya beberapa sekolah yang memiliki, itu pun tidak merata bagi semua guru, sehingga dengan keadaan seperti ini kita tidak belajar di dalam kelas tapi belajar dari rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk belajar dan bekerja di rumah, sehingga mau tak mau kita harus melek dengan teknologi, sehingga Halo, nggak ada suara. Iya, sepertinya terputus jaringannya Ibu Arsia ya. Kita menunggu kembali bergabung. Kayaknya jaringannya agak bermasalah. Jadi silakan dilanjutkan Bu Arsia. Udah. Ya, bermasalah jaringan. ya silakan. Selanjutkan, Ya, dengan penggunaan teknologi, laptop, internet, Android, maupun jaringan internet. Jadi pembelajaran yang seperti yang kita laksanakan saat COVID-19 ini, kita harus menggunakan teknologi atau literasi digital. Karena tanpa hal itu, kita tidak, kurikulum yang kita telah programkan tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi awal mulanya sejak tanggal 23 Maret, kita surat edaran dari pemerintah keluar, jadi kami, pengalaman kami sebagai guru, menghimbau, mengajak kepada guru dan orang tua. Jadi dalam hal ini ada kerjasama antara siswa, orang tua dengan guru dalam pembelajaran di rumah. Jadi kami sebagai guru mengajak kepada orang tua untuk membuat WhatsApp grup WhatsApp untuk belajar, untuk mengadakan pembelajaran bagi siswa dengan guru dengan bimbingan atau pendampingan dari orang tua. Nah, di sini pun ada masalahnya karena tidak semua orang tua atau siswa memiliki jaringan internet. Jadi solusi yang kami laksanakan adalah dengan mengadakan telepon seluler. Jadi menelepon langsung kepada orang tua untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Tapi sebelum itu materi yang akan kami berikan sehari sebelum surat edaran bahwa sekolah dilaksanakan di rumah, kami telah membagikan buku pelajaran dan LKS yang akan diselesaikan oleh siswa. Seperti itu. Jadi baik siswa yang memiliki jaringan internet maupun yang tidak, semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Seperti itu. Kemudian masih ada kendala sedikit, yaitu ada 2-3 siswa yang orang tuanya tidak ada teleponnya. Jadi otomatis wali kelasnya mendatangi untuk membawakan materi yang akan dikerjakan. Seperti itu. Kemudian setelah mengadakan pembelajaran itu, kami selaku kepala sekolah bersama guru-guru bekerja sama untuk apa yang telah dipelajari anak-anak, baik berupa foto kegiatan maupun soal-soal yang telah diselesaikan, kami input semua, input semua, kemudian dijadikan laporan, kemudian kami laporkan kepada Dinas Pendidikan melalui pengawas masing-masing. Jadi alhamdulillah ini sudah belajar selama 6 minggu. Ya, alhamdulillah kurikulum yang telah kami programkan
dapat terlaksana walaupun keadaan dan kondisi seperti saat ini. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Ibu Arsia atas pengantarnya. Kita lanjut ke Ibu Asmega Masri. Silakan Bu Asmega. Ya, selama 4 menit memberi penguatan dari materi yang sudah disampaikan di video sebelumnya. Ya, silakan. Ya, silakan dinyalakan mic-nya. Mic-nya belum menyala. Ibu Asmega Masri. Halo. Ya, silakan. Ya, sudah kedengaran. Bisa dinyalakan Sudah kedengaran, videonya. Bu? Ya, dinyalakan Oh videonya iya. juga. Ya. Oke, sudah kedengaran ya? Halo? Ya, sudah bisa, sudah bisa. Oh iya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. literasi. Apa kabar semua Bapak Ibu yang hebat? Saya rasa di sini telah hadir beberapa peserta yang sebenarnya sudah banyak pengalamannya daripada kami. Sebenarnya cuma di sini ini adalah ruang atau momen untuk saling berbagi pengalaman. Barangkali nanti kami sebagai pemateri atau narasumber ada yang kurang, mungkin bisa nanti dari peserta lain yang menguatkan. Baik seperti itu. Jadi baiklah untuk kegiatan hari ini dalam rangka Festival Online Literasi Masen Rempulu tahun 2020. Di sini kami dipercayakan sebagai narasumber yang akan membawakan materi tentang kreativitas guru dalam teknologi pembelajaran dan dinamika belajar dari rumah. Jadi ada 2 tema yang sebenarnya akan kita bahas hari ini. Namun yang pertama adalah tentang kreativitas guru. Jadi memang sangat diperlukan sekarang kreativitas guru dalam teknologi pembelajaran. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di masa-masa sulit seperti ini, apalagi di tengah wabah COVID-19, mengharuskan kita semua, baik guru, siswa dan orang tua untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh dengan memanfaatkan laptop atau handphone. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa seperti ini? Pemerintah sebenarnya mengambil langkah ini sebagai langkah efektif dan solutif untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan pendidikan atau sekolah. Oleh sebab itu makanya pembelajaran kemudian dialihkan ke rumah, dan disinilah sebenarnya peran kita sebagai guru, bagaimana caranya pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Maka mau tidak mau guru ataupun orang tua harus sebenarnya masuk dalam dunia teknologi seperti yang kita hadapi sekarang. Semua pembelajaran dialihkan secara daring dan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tentang dinamika belajar di rumah. Jadi seperti itu tadi bahwa tantangan sebenarnya kita sebagai guru dan orang tua, bagaimana menghadapi situasi ini, kemudian meskipun seperti itu sebenarnya ada saja kendala yang dihadapi. Jadi itulah sebenarnya dinamika yang terjadi. Apapun yang kita lakukan selalu ada kontroversi. Mulai dari masalah jaringan, kemudian kuotanya habis, bahkan banyak yang sekarang mengeluh bahwa terlalu banyak tugas. Nah, disinilah kita perannya sebagai guru dan orang tua bagaimana mencari ide-ide kreatif dalam pembelajaran yang mungkin selama ini kita gunakan pemberian tugas melalui teks yang sifatnya tekstual. Jadi kali ini kita coba dengan menggunakan konsep konstekstual yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan situasi yang terjadi saat ini. Seperti mungkin pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, kita mungkin berikan tugas dengan memberikan tugas membuat karya tulis atau semacam puisi yang ada kaitannya dengan virus tersebut. Jadi ada integrasi antara mata pelajaran dengan keadaan yang ada sekarang. Mungkin seperti itu Pak Irsan. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai teknologi dan dinamika belajar dari rumah.
Iya, baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pengantar dari Ibu Asmega Masri. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa hal yang disampaikan terkait kreativitas guru dan juga dinamika belajar dari rumah. Nah, kita lanjut kepada Pak Rudi. Ya, saya lupa tadi menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, selamat Hari Pendidikan. Ya. Oke, Ya, kita selamat Hari Pendidikan. lanjut ke Pak Rudi Chen. Silakan bergabung untuk memberi pengantar diskusi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur, saya masih agak canggung untuk berbicara karena Ibu Arsia itu adalah merupakan guru saya. Selamat Hari Pendidikan, Ibu. Yang bicara ini adalah anak didik tak dulu di kelas 5 waktu di SD. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tentang persoalan kreativitas guru dalam proses pembelajaran selama COVID. Yang pertama, saya tidak akan muluk-muluk ya. Pertama yang kami gunakan di khususnya di SMK Latanro itu menggunakan model pembelajaran daring juga, baik itu menggunakan WhatsApp, kemudian juga menggunakan Google Classroom. Terkhusus buat saya masih menggunakan Google Classroom, dan materi yang saya sampaikan kepada anak-anak itu saya menggunakan buku elektronik juga. Jadi saya minta kepada tentang buku bahasa Indonesia. Jadi kami juga melakukan diskusi di WhatsApp maupun di Google Classroom. Selain persoalan fasilitas yang kami gunakan juga itu menggunakan apa yang kita gunakan hari ini, yaitu Zoom. Zoom barakan di sekolah apa rekah? Jelas kita menggunakan aplikasi Zoom juga. Seperti itu. Kendala yang kami dapatkan khususnya di sekolah adalah sama seperti yang dikategorikan atau disampaikan oleh Bu Mega, itu pada persoalan jaringan. Apalagi kami ini di sekolah itu memiliki beberapa siswa yang bertempat tinggal itu di gunung, dan ada juga yang tempat tinggalnya belum dialiri listrik, katanya saya tidak tahu seperti apa. Yang jelas dia hanya mengatakan belum dialiri listrik. Seperti itu. Kemudian apalagi yang saya sampaikan pesan, kayaknya sudah terwakili semua dari dua pemateri yang sebelumnya. Saya sebenarnya belum bisa dikategorikan pemateri karena saya masih mau belajar. Kalau Bu Mega dengan Ibunda Arsia, wow, sudah keren. Ya, hanya seperti itu yang ingin saya sampaikan, Pak Moderator. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begitu. Terima kasih kepada Pak Rudi yang memberi pengantar. Jadi kita sudah dengarkan tadi bersama-sama bahwa ternyata hampir boleh dibilang ya setiap guru yang saat ini melakukan pembelajaran dari rumah mengalami juga masalah, dan ya banyaklah dinamika dan tentunya nanti banyak cerita juga dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang sempat hadir pada sesi diskusi di Zoom ini. Saya lihat ada beberapa peserta, Pak Muhammad Sakir, ada juga Pak siapa ini nickname-nya Aser. Ya, nanti mungkin akan perkenalan Ibu Salma,
ada Sakine Mei, Arinda, Musdin, Nurwidia, Om Taiti, kemudian Padli Bumi dan juga Pak Naim. Ya, baik, kita sudah mendengarkan bersama-sama ketiga pembicara kita. Jadi silakan bila ada yang ingin bertanya, memberi respon berupa tanggapan atau juga mau sharing, ya silakan dinyalakan mic-nya. Ya mungkin siapa duluan yang ingin Muhammad bertanya? Sakir masuk. Ya baik, Muhammad Sakir. silakan Pak Muhammad Sakir. Ya, perkenalkan diri dan juga nanti pertanyaannya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakir, asal Kabupaten Pinrang. Ya. Saya menarik tadi dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kita dan benar tadi disampaikan host bahwa yang terjadi sekarang tadi cuma saksi ibu siapa ya tadi pertama Ibu Arsia. Ya, yang ingin saya tanyakan ya Ibu Arsia, mohon maaf, tadi dipaparkan bahwa ada beberapa problem yang dihadapi tadi dengan dia upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan telepon nelpon langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan ini hanya sejauh mana proses pendampingannya, karena kan anak-anak sebenarnya kita kasih tugas itu tidak kita kasih hanya tugas begitu saja, tapi tetap harus ada kontrol dari orang tua dan guru. Nah, kalau diteleponkan pasti ada beberapa kendala, apalagi kalau jaringan yang susah, apalagi ke daerah Enrekang dengan kondisi pegunungan, saya pikir kan naik turun jaringan. Jadi ini mungkin itu yang saya ingin tanyakan terkait dengan sejauh mana proses pendampingannya. Kemudian Ibu Asmega Masri tadi juga sudah dipaparkan dengan berbagai strategi yang dilakukan. Mungkin hanya saya yang mau bertanya terkait dengan bagaimana kurikulum yang sudah jauh sebelumnya sudah kita siapkan dengan apa yang Ibu tadi sampaikan, karena tadi saya dengar adalah Ibu memaparkan terkait pembelajaran itu dikondisikan seperti tadi bahasa Indonesia, mereka dibawa menulis karya tulis ilmiah, tapi kalau di kurikulumnya tidak ada mengarahkan ke situ kan itu artinya kita melenceng dari kurikulum. Ya, jadi mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Saya ulangi, yang pertama tadi untuk Ibu Arsia adalah strategi pendampingannya seperti apa, kemudian Ibu Asmega bagaimana pencapaian kurikulum yang jauh sebelumnya kita sudah rancang dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin itu Ibu yang perlu saya sampaikan, tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad Sakir dari Pinrang ya. Juga mungkin guru ya di Pinrang. Iya. Oke. Ya, ada dua pertanyaan yang diajukan kepada Ibu Arsia dan juga Ibu Asmega. Saya kira jelas, saya juga tuliskan ulang di grup chat. Jadi yang pertama ke Ibu Arsia, silakan Ibu Arsia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Sakir dari Pinrang, sejauh mana proses pendampingan guru kepada murid? Saya ulangi tadi, saat edaran keluar, kami kumpulkan semua guru dalam rapat di lapangan karena tidak boleh lagi masuk di dalam kelas. Jadi kami sampaikan di lapangan
bahwa diberikan tugas kepada siswa lengkap dengan buku dan LKS-nya. Jadi semua siswa mendapatkan pada saat itu, kemudian dibawa ke rumah, dan memang guru kami sebenarnya telah ada grup WhatsApp selama ini. Memang sudah ada selama ini. Jadi, ya. Halo? Iya, lanjut Bu, lanjut. Jaringan di sini soalnya putus-putus. Ya, masih kedengaran Bu. Iya. Terus setelah itu saya sebagai kepala sekolah memantau kegiatan pembelajaran antara siswa, guru dengan orang tua melalui WhatsApp. Jadi saya juga tergabung dalam grup kelas itu. Jadi pembelajaran antara guru, siswa dengan orang tua saya dapat pantau juga melalui WhatsApp masing-masing. Setelah itu setiap minggu pada akhir pembelajaran pada hari Jumat kan di sini 5 hari kerja. Jadi mulai hari Senin, hari Jumat guru mengadakan pembelajaran. Jadi memberikan tugas dan LKS di saat pagi pukul 8. Kemudian siswa itu mengerjakan dengan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian hasil dari tugasnya itu diposting kembali ke grup untuk diperiksa oleh guru masing-masing. Ada juga dari orang tua yang orang tuanya bekerja. Jadi bahkan ada anak-anak nanti sepulang dari kantor orang tuanya yang tidak bisa bekerja tanpa didampingi orang tua. Nanti sore atau malam hari baru mereka bekerja. Jadi itu kami maklumi. Kemudian bagi siswa yang tidak mempunyai jaringan internet seperti WhatsApp, guru memberikan penjelasan bahwa tugas ini diberikan melalui telepon seluler. Juga ada beberapa, cuma 2 barangkali itu dari kelas 2 itu yang orang tuanya tidak memiliki telepon. Jadi tugas itu disampaikan disampaikan bahwa seminggu nanti akhir minggu ini disetorkan dibawa ke sekolah untuk diambil oleh gurunya masing-masing. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab guru dan itu juga sudah kami laporkan karena setiap minggu pada akhir pembelajaran hari Jumat dan Sabtu itu saya sebagai kepala sekolah bekerja. Jadi semua laporan-laporan dari guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai guru agama, guru olahraga, semua itu laporan-laporannya dalam kegiatan pembelajaran selama minggu saya rampungkan 2 hari itu untuk diteruskan kepada pengawas. Itu pun laporannya juga kami selesaikan secara online, menyampaikan juga kepada pengawas melalui WhatsApp juga. Seperti itu. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan selama 6 minggu dan alhamdulillah program guru untuk semua siswa tuntas. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pencapaian kurikulum sekolah sementara ada juga pendekatan kondisi dalam pembelajaran? Bagaimana pencapaian kurikulum sekolah sementara ada juga kondisi dalam pembelajaran? Untuk itu Bu, mohon maaf ditujukan kepada Ibu siapa Asmega. tadi? Asmega, ya. Oh, tunggu dulu, ada lagi saya tambahkan lagi. Oke, jadi alhamdulillah selama 6 minggu kami mengadakan pembelajaran secara online ini atas kerjasama siswa guru dan orang tua. Alhamdulillah semua siswa dapat menuntaskan pembelajarannya sesuai apa yang telah kami programkan dalam kurikulum karena tugas yang kami berikan tidak keluar dari program pembelajaran yang telah disusun program semester. Kemudian juga ada tambahan bahwa kami juga mengajak kepada seluruh siswa untuk menyaksikan tayangan TPRI sesuai dengan kelasnya dan itu juga anak-anak melaporkan kepada gurunya bahwa telah menyelesaikan tugas yang ada di TPRI sesuai dengan tingkatan kelasnya
Dan alhamdulillah itu juga kami buat masukkan dalam laporan, karena memang saya sampaikan kepada guru, karena ada guru yang bertanya apakah setelah ada tayangan TPR ini tidak perlu lagi diberikan tugas di buku tema. Saya bilang yang sudah dilaksanakan di tema itu sudah benar, sudah bagus, sudah mantap. Kemudian kalau ada di tayangan TPR itu Bapak Ibu bisa ambil sebagai variasi pembelajaran. Seperti itu. Kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Arsia. Jadi sudah menjawab tadi dari pertanyaan Pak Muhammad Sakir terkait sejauh mana proses pendampingan. Jadi pendampingannya lewat online juga, Bu ya. Karena sekarang kita apa istilahnya dilarang untuk bertemu. Jadi ya tetap lewat online. Mungkin ada grup Jadi WA. kan bekerja dan belajar dari rumah. Iya, belajar dari rumah. Belajar mengajar dari rumah. Iya, baik. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Ibu Asmega. Silakan Ibu Asmega. Ya, silakan Ibu Asmega. Belum menyala anunya Ibu Asmega. Ya. Ya, Jadi oke. Iya, silakan Ibu Asmega. Baik, ini terkait pertanyaan dari Bapak Muhammad Zakir. Kebetulan beliau teman satu instansi saya di Pindrang, di Madrasah Alia. Jadi memang dilematik kita sebagai guru saat ini memang terkait masalah pembelajaran online dari jarak jauh. Dan saya rasa semua sekolah mengalami hal yang mungkin tidak semua tapi sebagian besar mengalami situasi dan kondisi yang sama. Kalau mungkin tadi Ibu Arsia mengatakan bahwa rata-rata pembelajaran atau materi yang ada di kurikulum itu terlaksana dengan baik dan bahkan dituntaskan, saya rasa memang tidak semua sekolah mengalami hal yang sama, Bu. Jadi seperti kami di sekolah, misalkan kami sendiri di Madrasah Alia sebenarnya mengalami beberapa kendala juga. Seperti tadi yang disampaikan bahwa terkendala masalah jaringan, kemudian kuotanya habis, kemudian beban tugas yang terlalu banyak. Jadi akhirnya muncul keluhan-keluhan seperti itu baik dari peserta didik sendiri bahkan orang tuanya juga seperti itu. Dan yang saya sampaikan tadi sebenarnya hanya salah satu solusi. Adapun mungkin solusi yang lain mungkin ada nanti, tapi melihat kondisi ini sepertinya yang saya rasa bahwa ini adalah langkah yang mungkin efektif, tapi tidak muluk bahwa tidak harus bahwa kita meninggalkan kurikulum yang sudah kita rancang. Jadi kita sesuaikan, tetap menyesuaikan dengan kurikulum tanpa meninggalkan apa yang sudah kita rancang, tetapi kita buat dengan konsep yang lebih tidak memberatkan peserta didik. Karena kan situasinya seperti ini, banyak kendala yang ada, kemudian yang muncul dengan kondisi yang seperti ini. Jadi tetap kita mengarah ke kurikulum, tidak meninggalkan kurikulum, karena itu memang tugasnya kita sebagai guru menuntaskan kurikulum, tapi memberikan juga pembelajaran kepada peserta didik. Jadi itu tadi adalah salah satu solusi saja. Kalaupun mungkin sudah kita laksanakan dan tidak berhasil, mungkin kita beralih kepada solusi yang lain. Jadi kan kita makanya di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam rangka tetap memberikan pelayanan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian masalah jadi itu tadi, memang kita dilematik sekarang masalah pembelajaran ini karena kondisi-kondisi yang kadang kita tidak duga sama sekali, kemudian nanti pada saat proses ini berjalan baru muncul kemudian masalah-masalah yang sebelumnya kita tidak pikirkan. Jadi seperti itu Pak Zakir, jadi ini hanya satu solusi saja. Jadi misalkan tadi kita tidak meninggalkan kurikulum, kita tidak mengabaikan kurikulum itu, tetap kita berpatokan terhadap
kurikulum, tetapi kita mencari celah yang mungkin tidak terlalu memberatkan peserta didik. Tadi mungkin selama ini kita kasih dalam bentuk tekstual, misalkan kita kasih dengan menerangkan, kemudian dikasih tugas di papan tulis, disuruh kerjakan, kemudian dikumpulkan. Nah, konsepnya kita rubah sedikit dari tekstual menjadi konstekstual. Kita kaitkan dengan keadaan atau kondisi yang ada sekarang. Seperti itu. Iya. Halo. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Asmega Masri yang telah merespon pertanyaan dari Pak Muhammad Sakir tadi. Jadi pada dasarnya sebetulnya untuk kurikulumnya tidak dirubah atau tidak keluar dari situ. Mungkin dari proses pengajarannya saja yang semula tekstual menjadi kontekstual. Jadi ada semacam upaya mengikuti tren perkembangan dan kondisi. Jadi tidak hanya sifatnya tekstual, dan saya kira lewat video-video semacam ini juga kan bukan lagi teks tapi juga mengikuti berbagai media, dan itu salah satu proses pembelajaran yang kontekstual juga. Oke, terima kasih kepada Ibu Asmega Masri yang telah menjawab dari pertanyaan Muhammad Sakir. Silakan ada mungkin yang lain yang ingin bertanya atau merespon dari pertanyaan Muhammad Sakir. Pak Rudi mungkin ada? Pak Rudi, ada tambahan dari pertanyaan yang masuk tadi? Atau dari Bapak Ibu teman-teman semua? Oh ya, silakan Pak Rudi. Iya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja dari apa yang dipaparkan oleh Bu Mega tentang persoalan pemberian tugas. Kalau saya khusus untuk bahasa Indonesia, saya sering menggunakan model thinking, pair, and share kepada anak-anak sekarang. Pemberian tugas itu bukan dalam artian harus mengumpul, tapi bagaimana saya memulai pekerjaan itu supaya memberikan pekerjaan ke anak-anak itu bukan dalam artian harus mengumpul, tapi bagaimana anak-anak itu harus berpikir tentang apa yang harus dikerjakan. Maksudnya contoh di bahasa Indonesia tentang, apalagi ada hubungannya dengan perdebatan, tema perdebatan, saya mengangkat perdebatan tentang COVID. Saya minta kepada satu orang, ke anak yang lain, berikan pertanyaan ke temanmu memberikan juga pertanyaan ke teman yang lain. Tapi seperti itu maksud saya, artinya selalu bergulir, bukan hanya untuk dikumpulkan. Jadi saya mungkin paling sering tidak memberikan pekerjaan ke anak-anak untuk tidak dikumpul. Jadi bagaimana anak-anak itu untuk bisa lebih berpikir dan lebih bisa berkreasi persoalan itu. Hanya tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, silakan moderator. Iya, terima kasih kepada Pak Rudi yang telah menambahkan. Jadi apa yang disampaikan bahwa tidak harus tugas itu dikumpul atau di-store, tapi juga memfasilitasi bagaimana siswa berproses, berpikir, dan bisa berkreasi. Ya, mungkin ada lagi yang pertanyaan berbeda dari Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom. Silakan mengajukan. Atau ingin berbagi? Ya. Ya, Pak Suherman, Om Taiti, silakan. Andalan. Baik, terima kasih Pak Irsan. Bagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mungkin karena sudah perkenalan, semuanya sudah kenal. Om Taiti itu tidak ada yang kenal kalau di Entrekan, kecuali mungkin yang dari Pindrang. Jadi terkait
pembahasan kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali karena ini terkait dengan problem yang terjadi khusus di dunia pendidikan formal kita dewasa ini saat ini di tengah-tengah pandemi COVID. Nah, dan ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Ada Pak Rudi Cakep, Rudi Chen. Saya kira Rudi Cakep. Ada Ibu Asmega dan Siap. ada Ibu Arsia. Saya tadi waktu mendengar dari Ibu Arsia itu sangat rasanya kayak senang karena seolah tidak ada masalah terkait proses pembelajaran di sekolah, dan mungkin itu khusus di sekolahnya Ibu Arsia. Tetapi setelah ditambah oleh Ibu Asmega bahwa memang pada dasarnya tidak semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif. Saya ambil contoh juga misalnya di kampung saya sendiri sekarang di daerah Kecamatan Bungin, Kabupaten Rekang, yang betul-betul sangat kesulitan kalau mau menggunakan metode-metode daring atau online. Jadi memang tidak semua bisa dilaksanakan, dan sepakat sekali tadi Ibu Asmega itu mengatakan bahwa memang di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran, bagaimana terus menggali, terus mempelajari, istilahnya hari ini menawarkan atau mencoba metode ini, besok dievaluasi apakah bagus, kalau tidak coba lagi, istilahnya begitu. Jadi harus selalu diuji coba metodenya seperti apa yang bagus. Dan yang ingin saya petik dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah dari kemarin saya sangat takut dengan yang namanya corona. Saya sangat takut sehingga bahkan saya kemarin di Rekang itu jauh-jauh hari saya sudah langsung kabur ke Bungin, ke daerah pedalaman yang sangat jauh dari kota karena ketakutan saya dengan corona. Tetapi setelah mendengar pembahasan sekarang, justru kenapa saya malah lebih kok merasa kayak mau berterima kasih dengan adanya corona juga. tanda kutip. Kenapa? Karena corona ini seolah mengembalikan hakikat pendidikan. Hakikatnya pendidikan bahwa Subhanallah. ya, begitu. Kalau saya telah apalagi dari mendengar tadi dari pemateri bahwa tadi disampaikan oleh Ibu Arsia bahwa di proses pembelajaran di sekolahnya itu sudah melakukan koordinasi dengan siswa dan orang tua. Nah, dan memang saya rasa itu dari awal para founding father pendidikan kita memang sudah menganjurkan itu, tapi dalam perjalanan pendidikan itu sendiri, proses pembelajaran itu perlahan semakin hilang. Peran orang tua akhir-akhir ini semakin hilang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Tetapi dengan adanya corona ini kembali menghidupkan semangat pendidikan dengan kolaborasi antara siswa, murid, dan siswa, orang tua, dan guru. Jadi makanya saya ingin sedikit berterima kasih tanda kutip dengan corona karena mengembalikan hakikat dari proses pembelajaran. Dan mudah-mudahan itu bisa betul-betul dilaksanakan di sekolah-sekolah. Saya kira itu mungkin sedikit gambaran dari saya, Pak Irsan, untuk memberi semangat sajalah untuk pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Suherman. Jadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan bahwa memang tidak semua daerah, ya termasuk di Rekang seperti yang dikatakan tadi juga Pak Sakir, katanya Rekang kan turun naik, bisa jadi juga jaringannya seperti itu. Nah, yang menarik juga dari poin yang disampaikan Pak Suherman bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini justru memberi jalan yang agaknya sebetulnya menunjukkan juga substansi dari pendidikan. Artinya memang kita terpisah, tapi proses transfer pengetahuan, proses pendidikan bisa berlangsung dengan berbagai media, dan itu menunjukkan salah satu
kreativitas dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ya, ada semacam stimulasi dari keadaan, ya, dari kondisi seperti ini, ya. Boleh dibilang ada juga hikmahnya, ya. Jadi kita tidak meminta ini terjadi, tapi mungkin hikmahnya ya menumbuhkan kreativitas kita semua. Ya, ada mungkin yang mau merespon dari beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Suherman. Ya, silakan Ibu Arsia. Saya sangat berterima kasih kepada Pak terhadap apa tadi yang disampaikan oleh Pak Suherman, bahwa mengatakan berterima kasih kepada COVID-19. Memang banyak hikmah yang kita dapatkan. Semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya, termasuk COVID-19 ini. Di dalam kehidupan kita banyak sekali hikmahnya. Makanya saya pun demikian, seperti sependapat dengan Pak Suherman tadi. Banyak hikmah yang saya dapatkan pribadi mengenai COVID-19. Salah satunya adalah saya dapat berkreativitas untuk menulis. Ya, itu yang pertama. Karena selama COVID-19 ini, selama saya bergabung di Media Guru Indonesia, waktu saya menulis itu kadang saya menulis sampai larut malam karena banyaknya kegiatan, padatnya kegiatan di siang hari, sampai rumah mengurus keluarga lagi, jadi sampai tengah malam biasa saya menulis. Tapi dengan adanya COVID ini, alhamdulillah menjadi salah satu kegiatan saya di siang hari. Bahkan selesai salat subuh, tulisan saya sudah selesai. Sebelum memantau pembelajaran antara guru dan siswa dan orang tua. Seperti itu. Yang kedua, banyak kegiatan, termasuk pendekatan dengan keluarga. Kalau tadinya nanti sore hari baru bisa berkumpul semua, selama adanya COVID-19 ini, kita dapat berkumpul semua dengan keluarga. Begitupun dengan pendidikan karakter. Kalau tadinya di saat sekolah, betul-betul itu hanya kita dapat menghadapi siswa di kelas, kemudian setelah pulang sekolah kita serahkan kepada orang tuanya. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini, kita dapat mengadakan pemantauan melalui WhatsApp. Kita dapat memantau anak-anak sudah sholat nak, sudah mengaji nak, seperti itu, apa sudah selesai tugasnya nak. Kan dari situ Ya, sepertinya jaringan bermasalah, Bu. Ya, sepertinya jaringannya bermasalah. Ya, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Arsia tadi bahwa oh ya, silakan dilanjut. ya seperti itu. Selain ilmu pengetahuan, juga penanaman pendidikan karakter dapat dilakukan dalam kondisi COVID ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Arsia. Jadi yang disampaikan oleh Ibu Arsia tadi ada beberapa hal, ya, katanya dengan adanya kondisi seperti ini, Ibu Arsia memanfaatkan waktunya lebih banyak menulis dan juga ya membimbing anak-anak di rumah berkumpul bersama keluarga. Ya, tapi di samping itu tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Nah, mungkin ada respon yang berbeda dari teman-teman yang lain yang ingin menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Arsia atau menjawab dari pertanyaan Pak Suherman. Siapa? Halo. Ibu Asmega, ya, silakan. Ya. Baik, jadi di sini saya juga hanya memberikan tambahan dari tanggapan dari Bapak Suherman tadi, ya, dan Ibu Arsia. Jadi saya sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Suherman tadi, dan bahkan saya
merinding. Sebenarnya saya merinding dengan situasi saat ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Betul sekali yang disampaikan bahwa sebenarnya kondisi ini mengembalikan kita pada situasi dan tujuan pendidikan kita yang sebenarnya. Karena di situ sudah muncul kemudian kolaborasi antara kedua belah pihak, baik orang tua dan itu sendiri. Saya langsung teringat dengan kata-kata atau kalimat dari penulis, jangan melihat itu yang terjadi sekarang. Jadi seolah-olah itu sekarang sudah bukan hal lagi yang diperlukan atau bukan hal yang jadi kepentingan, karena buktinya sekarang dengan kondisi ini akhirnya tidak ada lagi ujian nasional, dilihat dari mungkin dilihat dari salah satu potensi atau apa yang sudah mereka pelajari ini untuk meluluskan peserta didik. Nah, akhirnya guru pun juga akan semakin kreatif dengan kondisi ini. Yang dulu mungkin gurunya acuh tak acuh teknologi yang ada, akhirnya dengan kondisi seperti ini memaksa guru, baik itu guru dan orang tua untuk terjun langsung dalam dunia teknologi atau media teknologi untuk proses pembelajaran. Dan yang kemudian masalah tadi saya ingin tambahkan tentang pembelajaran konstekstual. Sebenarnya ini sudah lama tapi jarang yang melaksanakan, karena selama ini yang kita lihat masih saja guru menggunakan konsep-konsep lama yang sebenarnya sudah tidak laku lagi di peserta didik. Nah, salah satu sebenarnya tujuan dari pembelajaran konstekstual itu adalah mengarah pada kondisi yang ada sekarang. Contohnya, dengan adanya konsep ini sebenarnya mengarah kepada keterampilan 4C, di mana siswa itu diajak berpikir critical thinking atau berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja kolaborasi yang baik. Jadi itu tadi tujuan dari pembelajaran konstekstual yang nantinya arahnya nanti itu adalah peserta didik, guru dan orang tua itu diarahkan untuk melihat dunia nyata yang sebenarnya. Lalu kemudian hasil analisis yang mereka dapatkan selama pembelajaran di rumah itu bisa kita viralkan di media sosial juga. Jadi dari saya sebenarnya mengenai teknologi pembelajaran dan dinamika belajar dari rumah ini. Seperti itu Pak Irsan. Ada suaranya Pak Irsan. Ya, terima kasih kepada Ibu Asmega Masri yang telah memberi respon. Jadi ada beberapa hal memang yang bisa kita ambil hikmahnya dari kondisi ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Asmega, bahwa ya seperti yang dikatakan oleh Pak Suherman, ya barangkali ini salah satu hal yang membawa kita pada hakikat pendidikan. Kalau memang dikatakan mungkin agak keluar atau apa, ini justru memberi refleksi bagi kita terkait hakikat dari pendidikan, tujuan awal dari pendidikan. Nah, kemudian saya juga pernah mendengar, mohon nanti dikoreksi, bahwa dulu mata pelajaran teknologi itu ada di sekolah tapi kemudian dihapuskan. Nah, dengan kondisi seperti ini sebetulnya teknologi untuk semua pelajaran, mata pelajaran itu secara tidak langsung terintegrasi kan. Katanya dulu waktu dihapus mata pelajaran TIK di sekolah itu katanya agar supaya diintegrasikan ke semua pelajaran, jadi tidak harus ada mata pelajaran secara khusus. Nah, ini kondisi seperti ini sebetulnya memaksa kita untuk menerapkan teknologi untuk semua mata pelajaran. Nah, yang menarik juga bahwa ini ada beberapa yang unik. Seringkali orang tua di rumah kita menganggap sekolah itu hanya sebagai tempat penitipan.
Nah, bagi orang tua yang berpandangan seperti itu, ya mungkin ketika berkumpul di rumahnya bersama anaknya, itu akan sebetulnya memberi semacam apa ya, refleksi juga bahwa bagaimana caranya saya bisa mendidik anak saya di rumah. Nah, seperti misalnya tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Arsia bahwa hikmahnya kalau di rumah yang semula mungkin bahkan mungkin anak guru jarang ditanamkan karakternya di rumah, sekarang dengan banyak di rumah bisa kita lakukan pendidikan keluarga. Nah, nanti setelah sesi ini juga ada kan literasi keluarga yang akan kita bahas. Nah, tentu banyak mungkin hal-hal yang menarik dari selama kondisi ini, pandemi ini, kita berada di rumah. Ya, termasuk bagaimana mengajak anak-anak membaca itu kan ya harusnya bukan lagi peran guru, sekolah, tapi juga sebetulnya termasuk keluarga. Ini semua yang sebetulnya memberikan kita semacam refleksi bersama. Nah, itu saja tambahan sebetulnya untuk merespon dari beberapa pertanyaan dan jawaban tadi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan kepada ketiga pembicara kita, atau Pak Suherman ada lagi yang mau ditanggapi setelah mendengarkan tadi, dan juga teman-teman yang lain, ya silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya tinggal melengkapi saja mungkin bahwa ternyata bahwa kita sudah sepakat bahwa pandemi ini mengenalkan kita kepada hakikat proses pembelajaran sebenarnya, dan mudah-mudahan ini direkam ya, nanti bisa di-share, dan mudah-mudahan Menteri Pendidikan melihat dan nanti akan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan, bahwa ternyata apabila siswa dan orang guru itu harus dikolaborasikan dalam proses pendidikan. Itu mungkin ada dari di chat Pak Irsan, ada yang bertanya tadi. Terima kasih. Ya, saya bacakan. Di samping itu saya menunggu pertanyaan langsung. Jadi ada yang bertanya di sini. Sedikit saya ingin tanyakan tentang tugas yang diberikan kepada siswa. Boleh saya simpulkan bahwa pembelajaran melalui teknologi pada masa pandemi ini adalah belajar mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang mungkin hanya evaluasi pada setiap bab. Bagaimana asesmen penilaian kepada siswa, bagaimana dengan tuntutan kurikulum mengenai proses penilai sikap siswa dalam belajar melalui teknologi. Oh ya, jadi poinnya mungkin lebih ke ya ini bagaimana proses penilaian mungkin ya, penilaian sikap siswa. Penilaian sikap. Ya, kalau secara sikap yang interaksi langsung mungkin bukan itu ya yang dimaksud. Mungkin sikapnya misalnya kalau disuruh on masuk di ini tapi terlambat ya, atau tiba-tiba ya mendengar tidak mendengar atau bagaimana ya. Kasusnya ini bukan jadi seperti yang interaksi langsung. Seperti kala kita berjumpa ya. Mungkin ada yang merespon dari Bapak Ibu. Siapa yang ingin merespon? Ya. Ya, Ibu Arsia. Jadi tadi tugas yang diberikan kepada siswa secara online dapat dinilai barangkali dari segi pengetahuan K1-nya ya, K3-nya ya, K3 pengetahuan. Kan ada 4, K1, K2, K3, dan K4. Dari segi pengetahuan K3-nya mungkin dapat melihat dari tugas-tugas yang diselesaikan oleh siswa. Kemudian dari segi K4 keterampilannya juga kan biasa juga diberikan tugas berdasarkan buku atau LKS itu ada soal keterampilan. Nah, bagaimana dengan spiritualnya dan sikapnya di K1-nya
spiritual dan termasuk sikapnya, ya termasuk barangkali itu pada saat pertama disuruh standby pukul 8, anak-anak di absen. Jadi anak-anak yang memang bersemangat untuk belajar tentu cepat online. Dan ini juga perlu dimaklumi oleh guru karena kalau anak SD itu tidak memiliki Android sendiri, tentu milik dari orang tuanya. Jadi ada juga itu tergantung dari kerjasama dengan orang tua. Jadi ada juga orang tua yang sebelum ke kantor mendampingi tugasnya anaknya, atau bagi yang belum dapat menyampaikan sejak dari awal bahwa tugas anak kami belum dapat diselesaikan karena kami maklumi, karena kami juga tahu bahwa orang tua juga mereka perlu bekerja, kecuali dengan anak-anak yang memang didampingi terus oleh orang tuanya di rumah, itu tidak masalah. Jadi mereka langsung merespon kalau diberikan tugas. Adapun yang tidak langsung merespon juga ada penyampaian dari awal seperti itu. Jadi kami memang sudah bersepakat dengan orang tua dan siswa sebelum kami mengadakan pembelajaran seperti ini. Jadi ini adalah menuntut kreativitas guru juga. Jadi juga menuntut kreativitas guru bagaimana memanage apa yang telah diberikan kepada siswa. Jadi seperti itu. Jadi termasuk itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Arsia. Saya kurang tahu persis bagaimana penilaian sikap, maksudnya indikator-indikator di dalamnya. Karena ini ada pertanyaan, kira-kira bagaimana penilaian sikapnya. Ya, mungkin yang dari Bapak Ibu Guru bisa membantu menjawab. Jadi selain mungkin dari 3. Bapak Ibu Guru yang lebih tahu, karena mereka yang langsung yang memberikan nilai kepada siswa. Dalam hal ini konteksnya pada saat proses belajar mengajar via teknologi pada saat pandemi. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang bisa dilihat sebagai penilaian sikap. Mungkin dari Ibu Asmega yang sudah menyalakan, atau Ibu Salma. Ibu Salma. Iya. Oh ya, Ibu Asmega. Iya. Halo? Ya, bisa. Oke, baik. Ini terkait penilaian sikap ya, yang saya tangkap dari poin pertanyaan tadi, masalah penilaian sikap. Jadi sebenarnya kurikulum itu ada 4 penilaian: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan ini penilaian sikap itu di indikatornya itu sebenarnya tidak sendiri dalam kurikulum 11K13 itu kemarin, dia hanya poin-poin saja. Jadi misalkan sekolah ketika satu contoh kepada pihak guru bahwa dia menemukan, berarti dia sikap kejujuran. Nah, seperti ini penilaian sikap mungkin bisa kita dengan seperti tadi yang disampaikan oleh Arsia, ada tugas yang diberikan. Biasanya siswa yang memang sudah terlatih sikapnya seperti itu langsung merespon, langsung tepat waktu pada saat disuruh bahwa harus on jam sekian. Tapi lagi-lagi ada kendala. Adapun siswa yang seperti tidak bisa juga langsung kita judge bahwa anak ini malas karena tidak on pada saat itu. Padahal sebenarnya ada kondisi yang membuat kendala, misalkan jaringannya tidak ada, kuotanya habis. Ada siswa yang kemudian melaporkan bahwa tidak on pada jam itu karena alasan dia harus anaknya rajin.
karena dalam kondisi ini dia masih sempat membantu orang tuanya di rumah sehingga dia tidak mengikuti proses belajar mengajar pada saat itu. Kemudian poin yang kedua, penilaian sikap itu bisa kita ambil dari kerjasama orang tua juga. Misalkan kita memberikan tugas dalam hal religiusnya, jadi disuruh mungkin mengaji di rumah, divideokan, kemudian dikirim ke pihak gurunya. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung melihat dari sikap dan misalkan tadi yang disampaikan bahwa tidak on pada saat itu, kemudian kita judge bahwa orangnya malas, tidak. Jadi kita ambil alasan-alasan yang mungkin masuk akal, dan disitulah kita bisa melihat. Jadi seperti itu Pak Irsan. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Asmega. Jadi bisa dilihat dari kejujuran ya, dengan termasuk tadi kalau saya bisa menyimpulkan soal kedisiplinan ketika melakukan pembelajaran pada saat dimulai, dan ya mungkin saja juga ada semacam pendampingan orang tua, komunikasi dengan orang tuanya. Tadi disebutkan bahwa bisa kerjasama misalnya dalam hal sikap religiusnya, ya, tapi itu berlaku ketika orang tuanya juga jujur ya, Ibu Asmega. Ya, tentu di sini juga ada semacam ya komunikasi dengan keluarga agar bisa memberikan informasi secara benar, jujur ya, karena untuk kepentingan anaknya juga. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang ingin bertanya, merespon. Menambah. Halo, Assalamualaikum. Menambah. Saya kan. Halo. Ya, halo, cek sound. Iya, Muhammad Sakir masuk. Ya, masuk Pak Eko. Halo. Ya, halo. Iya. Ya, Saya mau menambahkan sedikit terkait. Ya, sebelum Pak Muhammad Sakir, kita persilakan dulu Pak Rudi ya. Pak Musakir dulu kapan siapakah? Saya dulu Pak, sebentar Ci. Iya, saya. Iya, saya cuma menambahkan dari hal yang belum pernah ditambahkan dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat. Kalau persoalan penilaian sikap selama pandemi COVID ini, persoalan tugas ke anak-anak itu saya membicarakan psikolinguistik siswa, yaitu bagaimana penggunaan perilaku berbahasa yang dituliskan oleh beberapa peserta didik. Jadi saya lebih cenderung ke situ. Untuk persoalan sikap secara utuh, itu mungkin sangat sulit untuk kita berikan apresiasi. Tapi kalau untuk mereduksi persoalan psikolinguistik siswa atau peserta didik, saya lebih cenderung tata cara yang saya gunakan adalah pola perilaku perbahasaan yang digunakan oleh peserta didik dalam mengerjakan setiap yang diberikan tugas. Seperti itu tambahan dari saya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke Om Moderator. Ya, terima kasih. Ya, menarik ya yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ada pendekatan lain yang digunakan dalam menilai sikap. Karena kebetulan Pak Rudi ini juga kan ya mengajar sebagai guru bahasa ya dan sastra. Jadi pendekatannya psikolinguistik. Ya, ini melihat bagaimana komunikasi yang digunakan pada saat mungkin chat atau pada saat berinteraksi langsung. Nah, ini juga yang bisa dijadikan tambahan kepada kita semua. Jadi selain 3 hal tadi terkait assessment atau penilaian, memang juga kayaknya penting sikap. Walaupun tidak bisa dinilai, Bu, kalau misalnya saya lagi duduk santai sambil berbicara, ya di sini kan ya mungkin tidak ini juga, karena kan yang penting terlihat bahwa secara normal
peserta didik kita bisa meresponnya dengan baik, dengan sikap yang santun. Kalau gayanya dalam merespon kan kita tidak lihat secara utuh, berbeda ketika kita bertemu. Nah, mungkin Pak Musakir ada tadi tambahan atau semacam pertanyaan Ya. yang akan diajukan? Hanya menambah sebenarnya terkait dengan Ya. penilaian sikap tadi. Ya. Sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah merupakan solusi sebenarnya untuk penilaian sikap. Saya hanya memberikan satu solusi lagi terkait dengan penilaian sikap. Benar yang dikatakan tadi Ibu Asmega bahwa ada beberapa dalam penilaian asesmen itu kan ada 3, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan Ya, silakan Halo. Pak Muhammad Sakir. Iya. Lanjut. Ya, untuk mengukur penilaian sikap kan sebenarnya kita tidak bisa menjudge anak-anak kita sikapnya tidak bagus, sikapnya bagus tanpa harus kita melihat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi dari segi cara komentarnya mungkin di chat, itu adalah salah satu sebenarnya bisa kita juga pantau. Dan sebenarnya juga kita bisa juga menggunakan dalam obrolan atau misalnya kita mau kasih tugas dalam bentuk WA, kan bisa saja kita sebelum kasih tugas kita awali dengan gimana kabarnya, sudah sholat ke hari ini atau ada yang telat. Itu kan salah satu untuk mengecek nilai religinya anak-anak kita. Begitu juga kan seperti disampaikan tadi oleh Pak Rudi lewat aplikasi Zoom, melihat anak-anak kita ketika dia harus belajar lewat online, lewat Zoom, kita kan bisa lihat attitude-nya anak kita bagaimana ketika dia ada dalam proses pembelajaran, apakah sama dengan hal hari ini ketika misalnya teman-teman melakukan diskusi seperti ini, ada yang menampilkan wajahnya, ada yang tidak, itu kan artinya ada ketidaksiapan mungkin dalam hal proses pembelajaran. Atau adakah itu tidak mungkin dia tidak bisa perlihatkan. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu penilaian bagi kita bahwa kenapa ini, kenapa dia tidak munculkan mukanya dan sebagainya. Itu saya pikir untuk penilaian sikap, karena kalau kita mau merujuk di aspek sikap, misalnya dia rajin sholat, di ini semua indikator-indikator yang sudah kita persiapkan dengan kondisi sekarang, itu saya pikir tidak memungkinkan. Jadi kita hanya menyesuaikan bahwa kan sikap sebenarnya itu kan yang kita nilai adalah yang lebih menonjol dan yang kurang. Itu yang kita lihat, yang lainnya kan biasanya kita aspek penilaiannya kan pasti nilainya standar, tapi kalau misalnya kita lihat itu anak ketika kita masuk assalamualaikum, kemudian chat dijawab waalaikumsalam, itu kan salah satu bentuk penilaian sikap religi bahwa anak ini memang respon. Begitu juga ketika kita kasih tugas, dikasih deadline, langsung dia kirim, kan itu artinya sikap kedisiplinannya anak memang sudah terukur. Jadi lewat obrolan-obrolan singkat sebelum proses pembelajaran, saya pikir itu adalah salah satu trik untuk memunculkan aspek sikap anak yang bisa kita nilai. Saya pikir itu saja. Oke, ya baik. Terima kasih tambahan dari Pak Muhammad Sakir. Jadi beberapa hal tadi disampaikan, walaupun seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau untuk misalnya menampilkan gambar atau tidak secara utuh mungkin kita belum bisa menilai sikap, tapi boleh jadi ada alasan-alasan di balik itu. Nah, persoalan memang kedisiplinan ya mungkin bisa jadi penilaian tersendiri, tapi perlu ada lagi semacam pendalaman dari menilai terkait sikap, karena jangan sampai dia tidak menampilkan wajahnya hanya karena mungkin ya kebetulan dalam kondisi yang tidak etis juga untuk ditunjukkannya. Jadi memang harus banyak indikator juga untuk sampai pada penilaian sikap. Tapi menarik sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibu bahwa
terlepas kita tidak bertemu langsung dan lewat teknologi ini kita masih bisa melakukan penilaian pada aspek sikap. Ya, ada yang mau bertanya lagi, menambahkan kepada kita semua yang, ya, silakan Ibu Arsia. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh semua pemateri, termasuk Pak Sakir tadi, termasuk Pak Ihsan, bahwa dalam situasi dan kondisi COVID ini, kami juga membuat suatu laporan berkaitan dengan kegiatan bulan Ramadan. Seperti yang lalu-lalu itu kan tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya buku Amalia Ramadan yang secara dibagikan bukunya kepada anak-anak, nanti disampaikan kepada gurunya pada saat selesai Ramadan, pada saat sekolah kembali, selesai libur. Tapi saat ini kami berkreasi dengan adanya kondisi COVID ini, kami berkreasi membuat semacam seperti itulah untuk memantau kegiatan ibadah anak-anak, mulai dari salat 5 waktunya, tadarusnya, puasanya, itu hafalan surahnya, itu kami buat semacam laporan, kemudian kami bagi lewat WhatsApp, kemudian di-print oleh orang tua masing-masing untuk diisi dan di-checklist berdasarkan apa permintaannya di situ. Kemudian sekali seminggu diposting ke guru untuk diadakan penilaian. Meskipun seperti tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa kejujuran itu ya tergantung dari diri kita masing-masing, itu bisa saja terjadi, tapi kita berpikiran positif saja. Yang penting kita tujuan kita adalah untuk bagaimana mencerdaskan anak-anak, bagaimana efek dan sejalan dengan impaknya. Begitu barangkali dari saya, tambahan sekedar informasi. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain. Oke, ya terima kasih kepada Ibu Arsia. Ya, satu lagi pertanyaan lagi. Ya, kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Jadi kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih ada yang ingin bertanya. Silakan bisa mengajukan pertanyaan lewat chat atau juga langsung. Ya, Farid, silakan. Farid, siapa? Nur Aina? Ya, Nur Aina. Ya, tadi jawaban dari berbagai pemateri itu jawaban untuk Ibu siapa? Saki Menmei ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain, Arinda Nurul, Husdin, Pak Ismail, Pak Najma, ya Ibu Salma, ya. Ya, Silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sangat menarik perbincangan kita kali ini. Dari tadi saya memohon maaf karena jaringan di sini kurang bagus, sehingga munculnya di forum diskusi itu kadang timbul tenggelam. Maju mundur. Jadi saya sangat tertarik dengan pertemuan ini. Jadi ada beberapa hikmah yang dapat saya petik pada hari ini, di mana tujuan kita pada Ya, suaranya tidak kedengaran, Bu. Coba dicek headsetnya atau speaker audio. Suaranya tidak kedengaran.
Ya. Kayaknya sinyalnya Pak Irsan, karena videonya juga berhenti. Oh iya, lagi ya. Oke, sambil menunggu mungkin ada teman-teman Sudah lain bisa, yang Pak? sudah bisa ya. Silakan dilanjutkan Bu Salma. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Ya, bisa Bu, silakan dilanjutkan. Halo? Ya, sudah terdengar tadi. Silakan dilanjutkan. Halo? Ya, silakan dilanjutkan Bu. Jadi saya terkesan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Suherman tadi. Halo? Ya, bisa Bu, bisa. Ya, dilanjutkan saja. Tidak bisa, ya? Jadi saya terkesan dengan apa yang Ya. disampaikan oleh Pak Suherman tadi, bahwa setiap kejadian itu Pak Suherman itu ikut dengan adanya corona ini. Jadi sebenarnya kita ketahui bersama bahwa semua kejadian itu yang diberikan Allah kepada kita itu wajib disyukuri. Karena seperti ini dengan adanya COVID, halo? Aduh. Lanjut Bu, lanjut. Ya, lanjut. Ya, jadi dengan adanya COVID ini, maka sebagai guru dan orang tua ada kerjasama, walaupun itu dalam bentuk sistem online. Ya, Ya, suaranya terputus lagi, Bu. Suaranya terputus lagi. ya, halo. Ya, boleh langsung ke pertanyaannya, Bu. Ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan, karena kita semuanya kan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang sudah lengkap dengan jaringan WhatsApp bersama dengan orang tua, ada juga yang belum. Nah, tentu dengan adanya program ini, kita berupaya bagaimana agar pembelajaran itu tidak menyulitkan orang tua. Dengan kata lain bahwa pembelajaran itu jangan karena kita sudah kurang nyaman dengan adanya COVID corona ini, diberikan lagi beban kepada orang tua dan siswa dengan adanya tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi intinya di sini bahwa bagaimana upaya agar model pembelajaran yang diberikan atau tugas-tugas yang diberikan kepada anak itu tetap orang tua dan siswa merasa nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya tangkap inti pertanyaan dari Ibu Salma ya, bagaimana dalam kegiatan pembelajaran lewat teknologi ini orang tua dan siswa tetap nyaman menerima dan juga mengikuti proses. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dijumpai oleh Bapak Ibu sekalian terkait apa yang ditanyakan oleh Ibu Salma. Siapa yang ingin merespon? Pak Rudi? Ibu siapa? Saya. Pak Irsan. Oh ya, Pak Rudi dulu Bu sebelum Ibu Arsia. Oh, iya, terima kasih. Sekadar membagi pengalaman
ya, pada persoalan kenikmatannya memberikan pengetahuan atau saling berbagi pengetahuan kepada siswa. Awalnya pertama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Musakir tadi, kita tidak langsung memberikan materi kepada siswa, tapi terlebih dahulu memberikan kenikmatan-kenikmatan untuk mengait hatinya dulu. Contoh kasus seperti pemberian pekerjaan kepada siswa pertama adalah bertanya kepada siswa, apa kabar hari ini, kemudian bagaimana perasaanmu melakukan pembelajaran daring saat ini. Dan hampir setiap siswa yang saya tanya dari 7 kelas, sekitar 125 siswa, saya bisa simpulkan 65% lah siswa itu mengatakan sulit, Pak. Ada yang mengatakan, susah, Pak. Ada juga yang mengatakan rumit, Pak, karena terkait persoalan jaringan. Tapi kemudian saya mengubah sesuatu itu dan mengatakan kepada mereka bahwa yang namanya proses pembelajaran anak-anakku sekalian adalah perjuangan. Sebab perjuangan itu adalah sebuah pengetahuan. Dan ketika kamu sudah berada di atas, maka kamu akan bisa menikmati semuanya. Ya, mengambil hati dari ke anak-anak itu memang sulit, tapi untuk memasuki karakternya lagi itu jauh lebih sulit. Dan kemudian saya mengatakan kepada siswa, ayo dong, hari ini kan Indonesia masih menunggu kita untuk itu. Jangan pernah berpikir apa yang dikatakan seperti statementnya Pak Soekarno. Jangan pernah berpikir apa yang diberikan negara kepadamu, tapi apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Seperti itu. Artinya memberikan stimulus kepada siswa. Ayo dong, nikmati corona ini. Seperti itu yang saya ingin sampaikan, tambahkan. Terima kasih, Pak Irsan. Ya, terima kasih. Ya, menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi. Jadi sebelum dimulai pembelajaran ya mungkin ada semacam motivasi atau mengetahui kondisi dari murid kita. Nah, dan nanti tentunya dibarengi dengan semacam dorongan-dorongan lagi untuk nyaman, untuk menikmati katanya kondisi seperti ini. Ya, kita lanjut. Siapa yang ingin bertanya? Ya, Pak Naim mungkin, Pak Naim. Silakan. Oh, saya ya. Oh, Ya. Maki. Teman-teman semuanya. Ya. Saya situasi saat ini membuat kita banyak belajar. Guru dan murid pun juga terbiasa masuk di dunia digital. Yang saya lihat ini medianya yang berpindah, tapi gimana jadikan media digital ini lebih bermanfaat. Corona datang, guru mengajar di depan siswa, kemudian media daring. Saya melihat persoalan ini muncul di beberapa daerah yang tidak terakses oleh guru di Masaleng misalnya yang meminta daring, tetapi persoalan muncul karena hanya di satu titik ada jaring kepalanya yang mengharuskan sosialis tidak mendukung.
media daring membuat mereka berkumpul. Nah, akhirnya mereka guru yang memiliki ide bagaimana bersama orang tua, sama kehidupan-kehidupan yang ada di rumah, itu diminta untuk digali dan dibuat laporan-laporan. Jadi daring ini tidak menjadikan persoalan bagi memiliki akses jaringan. Yang kedua, tentu kita mempelajari kembali sistem digital ini. Kita awal-awalnya mungkin disebut gaptek, ya, mulai mengulik sebenarnya keinginan pemerintah meminta kita untuk lewat dunia digital. Saya belum melihat ada dari baik itu dari guru maupun mendasar dari adanya proses pembelajaran dari daring, karena kita cuman murid dan guru dan murid lewat sebuah jaringan. Belum ada lebih kreatif dalam memaknai atau merespon ketidak sekolah. Persoalan memang yang akan menjadi problem ini berlalu. Apakah proses seperti ini menjadi sebuah dunia ke depan dihadapi lewat proses-proses bagi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi saya bayangkan kalau misalnya menjadi kebutuhan sesaat tanpa ada lompatan-lompatan yang akan kita lakukan setelah wabah ini berlalu, ini berarti kita hanya sesaat, bukan menjadi media yang membuat program ke depan bahwa ini adalah tujuan yang lebih diinginkan. Kalau misalnya kita lihat Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa sekolah itu menjadi problem, bahwa ijazah itu tidak penting, karena kalau kita melihat sekarang saja kita sudah tercerahkan dengan belajar lewat media digital, juga kita sudah bisa. Apakah sekolah akan mati? Jadi poin saya, kita menuju ke arah yang lebih jauh ke depan itu seperti apa, kan Tuhan sesaat saja. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih jauh lagi bahwa ini adalah proses dunia pendidikan yang akan kita lompati ke depan, hingga keadaan ini membuat kita melahirkan inovasi-inovasi kreatif. Mungkin memang guru, siswa mau tidak mau sudah harus kondisi ini menjadi yang lebih baik. Ya, oke, Pak Naim. Ya, saya kira cukup ya. Ya, beberapa hal yang kita sudah dengarkan, saya menangkap ya banyak poin sih, cuman
di sini ada semacam ya mengajak kita untuk bagaimana kira-kira membayangkan ke depannya proses pendidikan. Ya, saya melihat bahwa kondisi ini memang menuntut kita untuk berkreativitas. Namun apakah kreativitas ini akan berakhir setelah pandemi juga ini berhenti? Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaan, dan mungkin ini pertanyaan yang akan direspon oleh semua pembicara, dan sekaligus memberikan semacam closing statement untuk sesi kita ini, karena mengingat durasi kita sisa 12 menit lagi. Saya persilakan lebih awal kepada Ibu Arsia. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar semua dari apa tadi yang disampaikan oleh pemateri dan pembicara, bahwa dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya kita belajar melalui teknologi ini, akan menjadi PR dan akan menjadi PR untuk kita sebagai guru nantinya. Semoga COVID-19 ini menjauh dari kehidupan kita nantinya, tetap kita akan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan dalam kondisi bekerja dan belajar dari rumah ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bagaimana berkreativitas dalam mengadakan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Arsia yang telah memberi respon. Ya, kami persilakan selanjutnya kepada Ibu siapa? Asmega sudah keluar ya? Ya, Ibu Asmega sudah keluar. Ini ada request yang saya mungkin tidak baik juga kalau saya lewatkan. Ini muridnya Pak Rudi, jadi sekalian nanti dijawab dan statement. Jadi 2 pertanyaan nanti direspon. Ini melihat kegagapan, ketidaksiapan, kebingungan, dan kerumitan yang dihadapi masyarakat Indonesia tentang literasi digital, utamanya dalam ranah media pendidikan. Sebenarnya di mana letak kesalahan masalah yang sistemik ini? Apakah memang sejak awal pemerintah belum maksimal memfasilitasi para pendidik, sekolah, dan program-program atau fasilitas agar literasi digital ini sudah tidak ada lanjutan. Mungkin bisa ditangkap oleh Pak Rudi untuk merespon apa yang disampaikan oleh Arinda. Silakan Pak Rudi. Dan juga pertanyaan dari Pak Naim tadi. Ya. Cek. Halo. Ya, bisa. Ya, silakan. Oh, bisa. Saya bisa masuk, Pak Eko? Bisa. Ya. Oke, baik. Saya tanggapi dulu dari Pak Camat Masaleh, Pak Naim, dalam hal ini. Persoalan saya melihat belum bisa kita melakukan literasi digital, pembelajaran digital. Saya pikir apa yang ada di pikiran Om Naim itu saya berbeda. Karena kenapa? Kami sudah melakukan pembelajaran digital itu jauh-jauh hari sebelum saya wisuda pada tahun 2004 malah. Ada beberapa dosen kami itu yang merupakan orang Brunei Darussalam, orang Malaysia, dan orang Singapura. Dan kami selalu melakukan itu. Dan itu yang membuat saya sadar kemudian sampai pada hari ini, oh iya, ternyata pembelajaran digital itu memang penting. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke depannya. Dan ini memang terbukti sampai hari ini. Tapi kemudian baru Kak sadar, oh ternyata memang pembelajaran digital itu memang penting. Itu yang pertama dari Camat Masaleh. Kemudian
buat anakku yang sudah hebat, Arinda Nurul mengatakan melihat kegagapan, ketidaksiapan, kebingungan, dan kerumitan yang dihadapi masyarakat Indonesia tentang literasi digital, utamanya dalam ranah media pendidikan, saya mengatakan kepada Ananda bahwa persoalan kegagapan dan ketidaksiapan itu memang kita akui, iya benar adanya, tapi tidak membuat kemudian kita menjadi bingung, bahkan menjadi rumit. Karena kenapa? Setiap masalah itu yang terjadi dalam dunia pendidikan harus disikapi dengan real. Yang namanya proses pembelajaran itu memang kita awalnya adalah kebingungan. Tapi pada persoalan selanjutnya insya Allah bisa. Dan ada lagi yang di sini, apakah memang sejak pemerintah maksimum fasilitasi pendidik? Saya pikir mencari kambing hitam sampai pada sekarang saat ini kita belum menemukan kambingnya, apalagi hitamnya. Maksud saya, tidak perlu kita saling melirik siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi terlebih lagi apa yang sudah kita lakukan sampai pada hari ini. Ya. Kemudian statement closing statement. Saya selalu mengambil closing statementnya maha guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang mengatakan guru yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Ketika Anda melihat siswa-siswa yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang disitulah hati teruji. Namun hadirkan bahwa di antara siswa, peserta didik, kita harus yakin bahwa insya Allah di antara mereka kelak akan yang menarik tangan kita itu adalah menuju surga. Seperti itu yang saya ingin sampaikan, Pak Ihsan. Terima Luar kasih. biasa closing statement Pak Rudi Chen, sangat inspiratif ya. Oke, baik. Terakhir closing statement dari Ibu Asmega Masri, dan juga beberapa tadi bisa direspon. Ya. Ibu Asmega. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya juga akan sedikit merespon dulu sebelum saya statement closing. Jadi seperti ini, menanggapi soal literasi digital, bahwa sebenarnya saya pun sebenarnya baru tersadar hari ini bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang hebat dulu, bahwa ada masa nantinya kita akan berada pada kondisi yang serba digital, dan terjadi saat ini. Saya ingat waktu sempat berangkat ke Yogyakarta 2 tahun yang lalu. Saat itu kami mengadakan studi banding di suatu sekolah yang memang sudah maju daripada lebih maju dari pendidikan kita di sini, khususnya di Sulawesi Selatan. Mereka di sana menggunakan media digital dalam proses pembelajaran, dan itu pertama kalinya saya lihat sendiri bagaimana melakukan proses pembelajaran dari jarak jauh. Jadi dosennya ada di luar negeri, mahasiswanya ada di kampus. Jadi di situ baru saya lihat bahwa ternyata ada seperti ini, pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan video telekonferensi, dan akhirnya terjadi saat situasi seperti ini. Dan mungkin itulah sebenarnya mungkin ramalan yang sudah pernah ada dan akhirnya terjadi sekarang. Jadi sebagai statement closing, bahwa memang kita sebagai guru dan orang tua harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berada pada kondisi ini. Jadi namanya guru, dia harus memiliki jiwa pembelajar sepanjang hidup, atau learning literasi. Jadi dia harus selalu berbenah diri apa yang ada sekarang. Ayo kita belajar lagi sama-sama, pelajari lagi, jangan sampai kita ketinggalan dari anak-anak kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sebagai penutup bahwa belum terlambat. Jadi mari kita sama-sama belajar. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Suara Pak Irsan. Pak Irsan. Oke. Suaranya tidak kedengaran Pak Irsan. Mohon maaf tadi agak ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Asmega Masri yang telah memberi closing statement. Jadi menarik sekali bahwa mungkin kita semua istilahnya shock atau terkejut dengan kondisi sekarang, tapi ini tidak menutup ikhtiar kreativitas kita semua. Saya tahu bahwa Kementerian Pendidikan hari ini mengusung tagline yang namanya Merdeka Belajar, dan saya kira Merdeka Belajar ini juga memberikan kebebasan yang lebih kepada kita semua selaku guru untuk menunjukkan kreativitas, dan ini sudah ditunjukkan oleh Bapak Ibu semua yang tergabung pada Zoom ini. Jadi ada banyak hal yang telah disampaikan, dan yang paling menarik juga dikatakan bahwa ya tentu saja sebagai pengajar kita juga adalah seorang pembelajar, karena zaman perkembangan teknologi yang selalu berkembang. Nah, tentu kita harus bisa beradaptasi, kita harus mengikuti tren-tren perkembangan. Terakhir saya membaca buku Yuval Noah Harari yang berjudul Lesson Abad 21. Ini menarik juga, bahkan Harari mengatakan bahwa sebenarnya saat ini kita sudah hidup di dalam dunia digit, ya dunia orang bahkan mengatakan sekarang era data. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau dulu mungkin ada yang mendengar universitas terbuka atau open university yang mempraktikkan pengajaran jarak jauh. Nah, ternyata kita akhirnya menyadari juga bahwa konsep yang dibawa oleh universitas terbuka itu akhirnya juga diikuti oleh berbagai kampus dan sekolah. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua, bahwa kedepannya metode pembelajaran di sekolah dan semua unsur kehidupan saat ini akan lebih banyak terintegrasi di dunia digital. Oke, saya kira pada sesi ini sudah berakhir. Saya tidak berani menyimpulkan dari setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Namun yang terpenting di sini bahwa kita senantiasa memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada siswa kita dengan kesungguhan hati dan tentunya dengan mengikuti teknologi-teknologi yang berkembang. Saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa sebentar pada pukul 14.00 kita juga akan melanjutkan sesi diskusi kelima dengan tema manajemen gadget dan literasi digital dalam keluarga. Ini akan disampaikan atau menghadirkan pembicara Ibu Rasdina, salah satu pustakawan di Enrekan, dan saya pun ikut juga memberikan sedikit ya argumen atau masukan ataupun juga pengalaman-pengalaman. Jadi jika bisa nanti Bapak Ibu bisa bergabung lagi di forum Zoom kita pada pukul 14.00. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Boleh mungkin dinyalakan semua videonya ya sambil saya print screen untuk salam literasinya. Ya. Boleh dinyalakan semua. Ya, videonya Ibu Salma, Om Taiti, Munisa, Pak Musdin. Ya. Musdin, Muhammad Sakir bisa mengangkat literasi. Ya. Siap. Ya, belum siap semua. Siap, siap. Oke. Ibu Asmega. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas partisipasinya.
Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.